Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Tio Ernest kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Nasya Siti Soleha, yang akan membawakan berita terbaru dan terpercaya. Berita pertama yang saya bawakan adalah Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional dan sejumlah pejabat berwenang untuk menyelesaikan polemik keracunan MBG. Pemerintah memastikan akan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pelaksanaan MBG. Ribuan siswa dari beberapa jenjang pendidikan menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat. Jumlah ini menjadi catatan terbanyak dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia yang mengalami kejadian serupa. Kasus keracunan MBG ini pun mendapat perhatian dari Presiden Prabowo setibanya di tanah air. Prabowo bakal memanggil Kepala Badan Gizi Nasional dan menegaskan jangan sampai ada politisasi terkait program makanan bergizi gratis. Ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan MBG, pemerintah telah menutup sementara sejumlah dapur SPPG yang tidak memenuhi standar. Pelaksanaan evaluasi MBG juga turut dilakukan pemerintah guna memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Pemirsa, kita beralih ke kabar kedua. Undian pekerja konstruksi HPK yang berada di Ibu Kota Nusantara pada Rabu tanggal 1 Oktober 2025 pukul 6 sore terbakar. Terlihat asap hitam mengepul keluar dari hunian pekerja konstruksi. Pembangunan hunian pekerja konstruksi HPK di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Kecamatan Sepako pada Rabu sore. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Rekaman amatir yang beredar memperlihatkan kepanikan warga dan pekerja sekitar lokasi. Sementara itu, video lain menunjukkan asap hitam pekat membumbung tinggi dengan kobaran api yang melahap bagian atas bangunan bertingkat hunian pekerja konstruksi. Api berkobar pada lantai 3 dan 4, ujar seorang pekerja yang ikut merekam kejadian. Pemirsa, kita beralih ke kabar terakhir yang akan saya sampaikan. PT Shell Indonesia berencana akan melepas bisnis SPBU di Indonesia mulai 2026. Rencananya, Shell akan mengalihkan bisnis itu kepada perusahaan patungan yang baru atau New Joint Venture antara Citadel Pacific Limited dan Sevas Group. Wacana pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell telah disetujui sejak Mei 2025. Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea mengatakan, pihaknya berharap seluruh proses transaksi pengalihan bisnis SPBU ini bisa rampung pada 2026. Shell memastikan setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, maka merek bahan bakar minyak Shell akan tetap berada di Indonesia. Namun, bedanya SPBU akan dikelola oleh Citadel Pacific Limited dan Sevas Group melalui perjanjian lisensi merek. Susi Hutapaya menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan mengantisipasi hasil positif dalam proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia. Menurutnya, semua pihak tetap berkomitmen dengan kesepakatan awal.
Demikian Berita hari ini, saya Nasya Siti Soleha, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Tiurnes selanjutnya.